Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hafiz Abdian dengan NIM 7211419112 akan mempresentasikan bab 8 tentang informasi dalam praktik. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjalankan sistem informasi mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Istilah sistem pemrosesan data elektronik atau bisa disebut Electronic Data Processing atau singkatnya EDP adalah, dan sistem informasi akuntansi juga telah dipergunakan, namun untuk saat ini kurang populer. Selanjutnya ada sistem distribusi. Salah satu contoh yang baik dari sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi, perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasa kepada para pelanggannya, yang akan disebut sebagai suatu sistem distribusi atau distribution system. Selanjutnya ada tinjauan sistem. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut arus data. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan-laporan akuntansi standar. Semua kecuali dua arus data seperti sumber daya maya atau virtual. Selanjutnya sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem entry pesanan atau order entry system memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem, diantaranya sistem persediaan atau inventory system, yaitu memelihara catatan persediaan. Selanjutnya ada sistem penagihan atau billing system, yaitu membuat faktur pelanggan. Dan terakhir sistem piutang dagang atau account receivable system, yaitu menagih uang dari para pelanggan. Selanjutnya sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian atau purchasing system yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Selanjutnya sistem penerimaan atau receiving system, yaitu menerima persediaan. Dan yang terakhir sistem utang dagang atau account payable system, yaitu melakukan pembayaran. Selanjutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambar keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat dua subsistem yang terkait. Yang pertama, sistem memperbarui buku besar atau Update General Ledger System, yaitu pembukuan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi dalam buku besar. Yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen atau Prepare Management Report System, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Selanjutnya, menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif, yaitu sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Fondasi ini dalam bentuk basis data yang berperan dalam mendokumentasi berbagai hal yang dibutuhkan perusahaan dalam operasinya dan interaksi dalam lingkungan. Selanjutnya, sistem informasi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk setiap area bisnis ini. Jenis sistem informasi lainnya yang telah diimplementasikan di banyak perusahaan, sistem informasi eksekutif. Semua sistem informasi ini merupakan contoh dari sistem informasi organisasi atau Organizational Information System. Semua sistem informasi tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Selanjutnya ada data warehousing.
Seperti yang dapat dibayangkan, seiring dengan terakumulasinya data transaksi selama bertahun-tahun, maka volume data akan jadi sangat besar. Waktu sesingkat ini, sebuah teknologi komputer mampu mendukung suatu sistem dengan permintaan data berskala besar seperti itu, memungkinkan sebuah teknologi komputer untuk membangun sebuah sistem dengan kapasitas data yang hampir tak terbatas. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Subsistem informasi manufaktur diantaranya ada manufaktur produksi, persediaan, mutu, dan biaya. Selanjutnya, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau Financial Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Subsistem informasi keuangan diantaranya ada peramalan ekonomi masa depan, pengelolaan aliran dana perusahaan, dan pengendalian keuangan perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau disingkat ACE adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System. ACE perusahaan biasanya terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat. Konfigurasi stasiun kerja terdiri atas sebuah komputer pribadi dengan unit penyimpanan sekunder yang menyimpan basis data eksekutif. Basis data ini memuat data dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh komputer pusat perusahaan. Karakteristik data warehouse. Data warehouse atau gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu kapasitas penyimpanan yang sangat besar, data diakumulasi dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Selanjutnya, data yang diambil dengan mudah, dan terakhir, data sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungannya dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami, sehingga hubungan tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis, dan penemuan pengetahuan. Yang pertama ada verifikasi hipotesis atau hypothesis verification. Dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Prosesnya itu nomor 1, proses pengambilan akan dipandu sepenuhnya oleh pengguna. Yang kedua, informasi yang terpilih tidak akan dapat lebih baik dari pemahaman pengguna akan data. Yang ketiga, cara tradisional untuk melakukan query atas suatu database. Yang terakhir ada penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Sistem data warehouse menganalisa tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Kontribusi penemuan pengetahuan adalah bahwa ia memberikan sistem data warehousing kemampuan menganalisa data yang melebihi kemampuan pengguna itu sendiri. Piranti lunak akan mengidentifikasi data-data yang tidak diketahui oleh pengguna. Kemampuan seperti ini diperoleh dengan menggunakan kecerdasan buatan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.